Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan atau mempresentasikan modifikasi dari rancangan pembelajaran, di mana yang kami modifikasi adalah rancangan pembelajaran atau RPP atau modul ajar dari guru pamong kami di sekolah tempat kami melaksanakan pengalaman praktik pengalaman lapangan atau PPL 1, yaitu SMA Negeri 10 Medan. Di sini saya Zulfa Mardini sebagai moderator sekaligus penyaji pertama, dan rekan saya Zahra Fatini Saputri sebagai penyaji kedua. Nah, di sini saya akan memaparkan atau memperlihatkan modul ajar yang dibuat oleh guru pamong kami. Modul ajar materi yang kami ambil adalah mengenai perbandingan trigonometri, di mana di sini ditampilkan informasi umum yang pertama, identitas modul. Kemudian yang kedua adalah kompetensi awal. Di sini guru kami membuat kompetensi awalnya adalah menanyakan kepada siswa objek apa yang ingin mereka ukur ketinggiannya jika mereka mempunyai alat teodolit. Kemudian yang kedua, setelah itu sampaikan keempat pertanyaan pemantik dan beritahu siswa bahwa mereka akan memikirkan dan mencoba mendapatkan jawaban dari keempat pertanyaan ini selama pembelajaran bab mengenai trigonometri. Nah, di sini ada kesalahan penulisan sepertinya. Seharusnya trigonometri tapi ditulis peluang. Nah, di sini guru juga sudah menampilkan atau mencantumkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada sarana dan prasarana. Yang pertama adalah sumber cahaya, yang kedua untuk proyek pengayaan, yaitu selotip, gunting, sedotan, busur, tali, dan panah yang terbuat dari karton. Kemudian target peserta didiknya adalah peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam menerima dan memahami materi ajar. Kemudian model pembelajaran yang digunakan di sini adalah blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan project based learning atau PJBL, terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis social emotional learning. Untuk kepada komponen inti, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu mengenal perbandingan trigonometri tangan sebagai nilai perbandingan. Kemudian pemahaman bermakna. Kemudian ada pertanyaan pemantik seperti bagaimana cara mencari panjang sisi segitiga jika kita hanya mengetahui panjang kedua sisi segitiga lainnya, dan seterusnya. Kemudian kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-1 mengenai penamaan sisi segitiga siku-siku. Di sini ada kegiatan pendahuluan, alokasi waktunya 10 menit. Pada kegiatan pendahuluan dilakukan doa, kemudian absensi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan penilaian hasil pembelajaran. Kemudian memotivasi siswa untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil Pancasila. Kemudian kegiatan intinya, di sini alokasi waktunya 90 menit. Kegiatan inti yang pertama kali dilakukan adalah kaitkan hasil eksplorasi siswa dengan penjelasan konsep. Kemudian sebelum latihan mandiri 4.1, berikan beberapa contoh segitiga lainnya yang tidak sama dengan yang ada pada buku siswa dan minta siswa mengidentifikasi nama sisinya. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa guru menggunakan buku siswa sebagai pedoman, namun di sarana dan prasarana sebelumnya guru pamong tidak mencantumkan buku siswa atau buku guru sebagai salah satu dari sarana dan prasarana yang digunakan. Kemudian di kegiatan inti di sini langsung mengaitkan hasil eksplorasi, tidak ada sintaks atau langkah-langkah dari PJBL atau Project Based Learning yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Kemudian latihan kegiatan penutup, alokasi waktunya 10 menit. Di sini siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini atau melakukan refleksi siswa dan guru. Kemudian guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar, diakhiri dengan berdoa.
Masuk ke pertemuan kedua, materinya adalah satu jenis perbandingan trigonometri, yaitu tangan theta. Sama dengan kegiatan pendahuluan pada pertemuan sebelumnya, itu pertemuan pertama dilakukan doa, absensi, dan seterusnya. Kemudian kegiatan inti juga langsung tidak menyertakan sintaks atau langkah-langkah dari PJBM. Kemudian ke kegiatan penutup. Pertemuan ketiga, materinya adalah kegunaan perbandingan trigonometri tangan theta. Sama seperti pertemuan pertama dan kedua, kegiatan pendahuluan 10 menit, di mana ada doa, absensi, dan seterusnya. Kemudian kegiatan inti 90 menit, masih sama tidak mencantumkan sintaks atau langkah-langkah pembelajaran PJBL atau Project Based Learning dalam kegiatan inti ini. Di sini kegiatan intinya tertulis bahwa bagian ini adalah contoh, langsung mencantumkan atau menuliskan bagian ini adalah contoh penerapan perbandingan trigonometri tangan untuk memecahkan masalah sehari-hari pada buku siswa, langsung menggunakan buku siswa. Kemudian kegiatan penutup masih sama seperti pertemuan pertama dan kedua. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya mengenai modifikasi modul ajar atau RPP ini akan disampaikan oleh rekan saya, Zahra Fatimi Saludis. Kepada Zahra, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan terkait dengan rancangan pembelajaran yang telah kami lakukan setelah memodifikasi punya pamong kami, yang dimana dapat dikatakan sebenarnya rancangan pembelajaran oleh pamong itu sudah dikategorikan baik karena memang sudah menerapkan atau di dalamnya itu sudah menggunakan pendekatan project ya, berbasis project, yang mana project itu memang udah menjadi sebuah include atau sebuah pendekatan yang memang diharuskan untuk kurikulum merdeka. Baru juga sudah mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi sel. Tetapi di sini tetap ada rancangan pembelajaran atau modifikasi dari rancangan tersebut yang telah kami lakukan. Yang pertama, di bagian identitas di sini tidak ada perubahan ya, cuman mungkin namanya saja gitu. Tetap sama pastinya. Dan di sini juga alokasi waktunya sama-sama di 3 pertemuan pada materi perbandingan trigonometri. Selanjutnya untuk capaian pembelajarannya juga sudah sesuai ya, yang dimana ini kan sudah dari pemerintahnya sendiri. Baru terkait dengan profil pelajar Pancasila, ini juga sudah sesuai. Jadi dimana dalam pembelajaran nanti akan menuntut siswa untuk bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, dan juga berkebinekaan global. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana yang kami pakai nanti papan tulis, spidol, dan proyektor, modul pembelajaran trigonometri, serta PowerPoint untuk kelompok. Namanya di sini cukup di poin pentingkan, memang di sini kami tidak membuat sebuah project yang mengutamakan alat-alat yang nampak ya, seperti yang digunakan oleh pamong kami. Kenapa? Karena memang di sini kan yang kami ajarkan adalah anak kelas 10, yang mana itu udah berada pada tahap perkembangan operasional formal menurut YASE, di mana di tahap tersebut anak-anak sudah bisa berpikir secara abstrak, tidak lagi menggunakan benda-benda konkret. Selanjutnya di target peserta didik, ini kami peserta didik di kelas 10 yang memiliki ragam tingkat kemampuan, yang mana dari hasil observasi kami, pengamatan kami, banyak tingkat kemampuan yang ada di kelas 10, kebanyakan yang berkategori tingkat kemampuannya itu sedang, baru yang kedua di level rendah, dan hanya sedikit yang di level tinggi. Model pembelajaran yang kami include di sini sama seperti dari pamong kami, tidak ada perubahan, yaitu dengan menggunakan project based learning yang terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi social emotional learning atau SEL. Selanjutnya di komponen inti ada tujuan pembelajaran. Di sini kami membedakan dari yang punya pamong, di mana tujuan pembelajaran yang kami tanamkan di sini adalah peserta didik dapat memahami konsep perbandingan trigonometri, peserta didik mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, dan peserta didik dapat berkolaborasi dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek trigonometri yang relevan dengan
kebutuhan lingkungan mereka. Jadi di sini karena memang kan RPP yang kami modifikasi ingin sesuai dengan kebutuhan lingkungan si para peserta didik, lalu juga sesuai dengan tahapan perkembangannya dan juga sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik ini. Baru pertanyaan pemantik ini juga sama ya dengan yang dibuat oleh pamong kami, tidak ada modifikasi. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Di sini kami juga menginclude seperti yang dibuat pamong kami, yaitu 3 pertemuan, di mana untuk pertemuan pertama di bagian kegiatan pendahuluan ini sama saja ya, di 3 pertemuan sama yang dilakukan pada kegiatan pendahuluan. Juga yang kami modifikasi adalah di sini ditekankan untuk selalu memberikan motivasi siswa mengenai pentingnya trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya juga terkait dengan memotivasi seorang siswa bagaimana pentingnya mempelajari materi yang akan dipelajari di hari ini gitu. Jadi dengan ini siswa akan mengetahui apa sih kebutuhan mereka gitu, apa sih hal yang dibutuhkan ketika mereka belajar ini, mengapa mereka penting melaksanakan atau belajar ini gitu. Jadi tahapan ini perlu dilaksanakan atau dilakukan di bagian kegiatan pendahuluan. Inilah yang kalau modifikasi gitu. Sedemikian sehingga ini sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Baru selanjutnya di kegiatan inti pertemuan pertama, seperti yang dapat dibaca di sini, sebenarnya untuk kegiatan inti kami benar-benar modifikasi sedemikian sehingga menjadi seperti ini. Intinya di kegiatan inti di pertemuan pertama ini mengajak untuk siswa itu dapat mengenal terlebih dahulu, pengenalan secara singkat mengenai konsep perbandingan trigonometri. Ini berarti guru mengajar terlebih dahulu kepada siswanya, karena itulah kebutuhan belajar siswa. Karena tidak semua siswa bisa diberikan pengajaran yang bisa membangun pengetahuannya sendiri. Apalagi di sini kan target peserta didiknya adalah yang tingkat kemampuannya itu berada pada kategori sedang, baru kedua itu presentasinya yang banyak rendah, baru yang terakhir tinggi. Jadi untuk membangun pengetahuan itu pastinya harus anak-anak yang memang udah berkemampuan tinggi gitu kan, karena di sini sedang. Jadi di sinilah kami buat untuk modifikasi sedemikian sehingga pembelajaran itu diawalkan terlebih dahulu dari pengenalan singkat mengenai konsep perbandingan trigonometri oleh gurunya gitu. Jadi siswa diberikan kebutuhan belajar, mereka bisa belajar terlebih dahulu bagaimana sih pandangan guru terkait dengan materi pembelajaran ini, sehingga mereka bisa tangkap, barulah diajak mereka untuk membuat proyek. Selain itu, guru juga memberikan sebuah contoh aplikasi trigonometri dalam situasi kehidupan nyata. Jadi di sini siswa juga disuruh untuk mengkaitkan antara apa sih yang terjadi di dalam kehidupannya dan yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, itu trigonometri tadi. Adakah hal yang sesuai, atau berikanlah contoh dari aplikasi trigonometri ini dalam situasi dunia nyata. Jadi di sini ada pengembangan pembelajaran konstruktivisme, di mana siswa harus mengkaitkan apa pengetahuan yang udah ada di dalam dirinya, itu terkait dengan konteks kehidupan sehari-hari tadi, dan juga dikaitkan dengan pengetahuan atau materi yang akan diajarkan. Jadi seperti itu. Jadi ini juga sudah sesuai ya dengan lingkungan belajar siswa. Jadi mereka bisa menganalisis terlebih dahulu bagaimana lingkungan belajarnya dikaitkan dengan materi-materinya. Baru habis contohnya, barulah di sini guru mendorong peserta didik untuk berbagi pemahaman mereka tentang trigonometri, karena memang sesuai dengan perkembangan siswa yang di bagian sosial itu. Siswa ini berada pada tahap ini tuh harus mereka itu diajak untuk berdiskusi, bertukar pendapat, agar mereka bisa membentuk sebuah perkembangan sosial atau sosialisasi yang ke arah positif gitu. Jadi inilah kami buat modifikasi sedemikian sehingga menjadi adanya bentuk sosialisasi di sini. Baru merasa pertanyaan dan diskusi mengenai bagaimana trigonometri digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada juga yang sesuai dengan perkembangan siswa dan juga sesuai dengan lingkungan belajar siswa, karena untuk diskusi ini sendiri kan memang sesuai dengan perkembangan siswa ya, dimana siswa memang harus dituntut untuk saling berdiskusi. Sedangkan yang punya pamong kami yang sebelumnya itu dia hanya mengemukakan bagaimana belajar secara mandiri saja. Jadi pembelajaran itu hanya berbasis kepada siswa saja sendiri gitu, tidak membentuk sebuah kelompok. Jadi mereka tidak bisa berdiskusi gitu, mereka tidak bisa bertukar pikiran. Inilah yang kami modifikasi sehingga pembelajarannya itu bisa berbentuk diskusi. Dan di sini juga ada kegiatan untuk merancang atau menugaskan untuk memikirkan ide awal terkait dengan proyek
trigonometri yang akan dilakukan gitu. Jadi mereka bisa bertukar pendapat nih, bagaimana proyek yang kita akan lakukan seperti apa ya terkait dengan pembelajarannya sehari-hari tadi gitu kan. Mereka sudah mengkaitkan contoh nyata dari trigonometri, baru mereka akan membuat sebuah proyek. Itulah proyek yang akan dibuat sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Ini disinilah tumbuhnya sebuah perkembangan belajar dan juga saling adanya ikatan sosialisasi antara anak. Jadi ini sudah sesuai dengan kebutuhan belajar, baru perkembangan belajar dan juga lingkungan belajar peserta. Di kegiatan penutup ini tidak banyak yang kami lakukan untuk memodifikasi karena memang balik lagi RPP Pamong yang kami analisis itu udah terbilang baik sebenarnya. Jadi lebih ke kegiatan inti aja yang sedikit kami modifikasi. Baru selanjutnya pertemuan kedua. Di sini untuk pendahuluan sama saja seperti yang pertama gitu tadi, dan penutupnya juga di kegiatan inti lah yang ini kami modifikasi, yang mana untuk kegiatan inti pertemuan kedua ini modifikasi pembelajarannya itu lebih berpusat pada siswa, tidak mau gurunya gitu. Guru tidak memberikan sebuah proyek ini kamu, tetapi siswa yang memikirkan tersendiri mengapa sih mereka memilih proyek tersebut. Jadi mereka itu tidak ada batasan atau diberi kebebasan sesuai dengan kebutuhan belajar, sesuai dengan perkembangan belajar, dan sesuai dengan lingkungan belajar mereka gitu dalam memilih proyek apa yang mereka buat. Jadi guru itu hanya mengarahkan dan membimbing agar itu memang sesuai dengan materi pembelajaran ini gitu. Itulah yang kami modifikasi dari RPP Pamong yang sebelumnya gitu. Baru di sini juga terjadi atau membuat proyek di pertemuan kedua ini ditugaskan guru menugaskan pada siswa untuk membuat proyeknya itu. Pastinya pembuatan proyeknya itu secara kelompok gitu. Jadi adalah interaksi antara mereka juga dalam melakukannya. Gitu. Tetapi dalam proses pendiskusian atau pembuatan proyek ini juga guru membimbing siswa, tidak membiarkan siswa begitu saja, tapi guru membimbing siswa. Dimana ini kan juga sudah sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, dimana siswa itu butuh dalam pembimbingan seorang guru, tidak dibiarkan begitu saja, tidak dibiarkan secara mandiri mereka membangun pengetahuannya, karena kadang-kadang mereka membangun pengetahuannya tetapi yang mereka bangun itu salah gitu. Jadi harus ada bimbingan, dan di sini kami sudah modifikasi bahwa memang ada bimbingan dari seorang guru dalam menerapkan pembelajarannya. Oke, di sini kan kegiatan inti yang banyak kami modifikasi yaitu di bagian kegiatan inti di pertemuan ketiga ini, di mana tadi kan di pertemuan kedua siswa sudah membuat proyek yang mungkin kalau belum selesai bisa dilaksanakan di rumah, sehingga pada pertemuan ketiga sudah dibuatlah sebuah proyek ya. Jadi benar-benar dia mengidentifikasi atau benar-benar membuat sebuah proyek, ada nih hasilnya gitu kan. Jadi yang kami modifikasi adalah kalau yang diberikan Pamong tadi dia itu tidak menginput atau dari segi rancangan pembelajarannya walaupun itu berbasis proyek, tetapi tidak ada dilihat kegiatan diskusi di sana, juga tidak ada dilihat pemakaian sarana dan prasarana untuk melakukan sebuah proyek di sana, tetapi hanya tertuju pada buku saja. Tapi di sini kami juga menjelaskan bahwa proyek ini memang ada di langkah-langkah pembelajarannya gitu kan. Di mana langkah-langkah pembelajarannya di pertemuan ketiga, siswa itu mempresentasikan apa ya proyek yang telah mereka buat dalam bentuk apa? Dalam bentuk PowerPoint. Mereka mempresentasikanlah bagaimana mereka membuat proyek tersebut. Pastinya kan ini kan proyeknya terkait dengan hubungan antara trigonometri dengan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan lingkungan belajar siswa, kebutuhan siswa, dan juga perkembangan peserta didik tadi. Ketika mereka mempresentasikan itu pasti membutuhkan semua anggota itu kan harus paham akan materinya, karena memang akan ada sesi tanya jawab, yang mana seorang guru itu dalam memberikan sesi tanya jawab itu yang jawab itu ditunjuk oleh seorang gurunya. Jadi membuat mereka itu bisa belajar, semua siswa bisa terlibat aktif dan paham akan materi pembelajaran yang ada di sana. Itu juga hal yang kami modifikasi dari yang punya Pamong kami tadi. Dan baru itu setelah tanya jawab, setiap presentasi guru memoderasi sesi umpan balik dari peserta didik. Peserta didik memberikan ujian positif dan saran konstruktif kepada kelompok yang presentasi. Jadi sini juga ini sesuai dengan kebutuhan belajar dan
kebutuhan belajar peserta didik, karena memang seorang peserta didik juga menekankan bahwa mereka tuh juga butuh apresiasi baik dari guru ataupun dari peserta didik lainnya. Jadi di sini juga kami tekankan bahwa setiap melakukan sesuatu, jika ada peserta didik yang berani menjawab, berani presentasi, berani akan hal sesuatu gitu. Jadi ada apresiasi atau pujian positif di sini, itu yang membuat peserta didik itu makin siap untuk belajar, makin suka akan pembelajaran itu. Jadi inilah yang kami modifikasi juga dari yang punya pamong kami. Untuk kegiatan penutupnya sedikit banyak ini juga kami modifikasi, di mana setiap peserta dia menilai anggota kelompoknya dan diri sendiri berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan perkembangan siswa, yang mana struktur kognitifnya itu kan siswa itu sudah bisa mengembangkan pemikiran secara kritis dan juga dia itu bisa merumuskan pendapat dan juga menilai. Nah, di sini juga kami menginclude sebuah penilaian dari masing-masing peserta didik, ini juga termasuk dalam asesmen yang dia peserta didik saling menilai satu sama lain gitu kan. Baru guru juga memberikan evaluasi terhadap proyek dan prestasi, memberikan waktu pada peserta itu kelompok untuk merenung tentang proses pelajaran, tentang yang dihadapi dan hal-hal yang dapat diperbaiki di masa depan, merangkum pengalaman belajar dan lain sebagainya. Jadi di sini guru juga memberikan sebuah kesempatan kepada siswa, apa sih tantangan yang dihadapi, apa sih yang mereka belum paham, apa sih hal-hal yang dapat diperbaiki untuk di masa depan agar mereka tuh bisa melaksanakan lebih baik lagi gitu. Jadi guru itu benar-benar membuat siswa itu bisa memahami, guru itu benar-benar bisa memahami apa sih yang dirasakan siswa di dalam pembelajaran itu. Nah, itulah juga hal yang kami modifikasi dari yang punya pamong kami tadi, yang sesuai dengan kebutuhan belajar, perkembangan dan juga lingkungan belajar siswa. Dan selanjutnya untuk penilaian, untuk pamong kami sebenarnya tidak memberikan penilaian ya pada bab ini, tidak ada penilaian yang dilakukan atau bagaimana sih menilainya juga tidak diberikan. Jadi ini akan modifikasi kami buat penilaiannya seperti ini. Jadi yang dinilai itu kualitas proyek dan penerapan konsep, presentasi dan komunikasi, keterlibatan dan kolaborasi, refleksi individu dan kelompok. Jadi penilaiannya itu sudah mencakup terkait dengan perkembangan, kebutuhan belajar dan juga lingkungan belajar peserta didik tadi. Dan ada poin-poin penting yang kami juga modifikasi di sini, yaitu adaptasi untuk kebutuhan khusus, yang mana guru itu memberi dukungan tambahan dan penyesuaian proyek untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus, fleksibilitas dan formal presentasi untuk memenuhi kebutuhan beragam gaya belajar. Gitu. Kami membuat sebuah proyek ini juga sesuai dengan gaya belajar siswa, yang mana ketika seorang itu melaksanakan proyek, pastinya dia akan semakin banyak bergerak gitu kan. Situ presentasi, mereka akan yang kinestetik bisa belajar. Selanjutnya juga untuk yang visualisme itu kan juga dia presentasinya menggunakan PPT, dan guru juga dalam mengajar yang memberikan kesempatan kepada siswa atau memberikan pengajaran di awal pembelajaran itu juga menggunakan PPT. Jadi si visualisme ini juga bisa belajar terkait hal tersebut gitu kan. Baru yang ketiga itu auditori, di mana ketika mereka mempresentasikan, guru mendemonstrasikan dan lain sebagainya, itu kan guru mengucapkan dengan suara gitu. Jadi dari situ juga mereka belajar. Jadi untuk gaya belajar juga sudah terinclude di kegiatan belajar yang telah kami lakukan. Baru di sini juga yang kami modifikasi adalah di sini ada adaptasi untuk kebutuhan khusus. Jadi intinya guru itu tidak hanya mengajarkan orang-orang yang pintar saja, tapi guru juga bisa memastikan bahwa setiap peserta didik itu bisa memahami materi dengan memberi apa tadi, memberi mereka itu apa sih refleksi gitu dari apa sih yang mereka tidak pahami, apa tantangannya, apa hal baru untuk memperbaiki masa depan. Itu kan biar guru itu mengetahui pengetahuan siswa itu sampai mana sebagai asesmen atau perbaikan dalam proses pembelajaran. Baru juga kendala yang mungkin muncul, memastikan bahwa setiap anggota kelompok terlibat aktif dalam proyek dan penyediaan sumber daya fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan proyek. Jadi di sini bukan hanya sekedar diskusi, tetapi dari rangkaian kegiatan pembelajaran yang telah kami rancang di sini adalah guru benar-benar harus memastikan bahwa semua siswa itu terlibat aktif. Dengan cara apa? Dengan cara mereka itu ya benar-benar menentukan proyeknya, baru membuat proyeknya, baru mempresentasikan. Guru itu memastikan bahwa setiap siswa itu bisa terlibat aktif di sana. Tidak ada yang satu timpang, satu belajar, satu tidak, satu paham, satu tidak gitu. Jadi benar-benar membagi rata terkait dengan pengetahuan itu. Jadi itulah yang kami modifikasi dari RPP Pamong yang sudah dibuat pada materi perbandingan trigonometri. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, Pak. Inilah hasil UTS kami. Pak, wassalamualaikum.